kemarin lagi rame tuh di televisi, Transetan. Lu bener Transetan, kan Tran ada S-nya kan? Trans, begitu kan? Ada S-nya gak? Ada yang nanya, Habib S-nya apa? Setan. Saudara, lo kenapa kita katakan begitu saudara? Dia angkat kehidupan pondok pesantren, saudara, untuk menjelekkan pondok, untuk menjelekkan kiai, untuk menjelekkan santri, kurang ajar. Jadi sekarang saya punya catatan, saudara. Saya mau sampaikan di sini soal bagaimana mereka memframing, saudara, yaitu membentuk fitnah-fitnah terhadap pondok pesantren, saudara. Sebelum nanti saya tunjukkan bagaimana dahsyatnya sejarah pesantren, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar. Alhamdulillah, alhamdulillahil ghaffaris sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah al munasabati at-tayyibati al mubarakah ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Satu kehormatan dan satu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya, begitu juga bagi segenap para habaib dan para alim ulama yang hari ini bisa berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka dengan umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, ustazat, ummahat, akhwat, dan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga semua yang hadir di sini tidak pulang dari tempat ini nanti kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesempitannya diluaskan, kesulitannya dimudahkan, utang piutangnya dilunaskan, jodohnya dientengkan, rezekinya dimurahkan, diberikan rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh mawaddah warahmah. Allah harmoniskan rumah tangga kita dan dikaruniakan keturunan yang salihin dan solehat. Kita bahagia dari dunia hingga akhirat. Kalau hari ini kita kumpul bersama habaib dan bersama ulama, kita mohon kepada Allah kelak kita dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Saudara, barusan sambutan yang sudah disampaikan oleh guru kita semua, akhina al-fadil ad-da'i wal mujahid bi qauli wa fi'li, akhina al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Jailani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famartallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan saya sangat bahagia hari ini begitu banyak ulama-ulama saudara yang hadir bersama kita. Di sini ada keluarga besar saudara dari almarhum Buya Bustomi Kisantri, saudara. Nah, begitu juga saudara di sini juga ada yaitu kiai-kiai dari berbagai macam pondok pesantren yang ada di Banten ini. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umur, saudara. Dan kita juga alhamdulillah kemarin mendapat restu dari keluarga besar dari yaitu ya dari Buya almarhum Buya Dimyati Cidahu, saudara. Alhamdulillah, saudara, karena Buya Murtado itu sahabat baik saya, saudara. Saya datang ke rumah beliau, beliau juga pernah datang ke rumah saya di Petamburan. Bahkan pada saat saya hijrah ke Mekah, beliau bawa santri dan keluarganya, saudara, untuk mampir tempat di mana saya tinggal di Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ada beberapa Buya yang sudah meninggalkan kita, yang dulu selalu setia menemani kita, seperti Buya Wase di sini hadir, saudara, keluarganya bersama kita. Alhamdulillah. Dulu Buya Wase ini luar biasa. Di mana saya berdakwah di Banten selalu hadir, duduk di panggung. Nah, Buya-Buya yang sudah meninggalkan kita doakan semua rahimahumallahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahum maghfiratan jami'ah, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saudara tidak saya sebutkan satu persatu nama para tokoh, para kiai, para ulama, para pimpinan pondok pesantren. Hadir bersama kita sahabat setia saya, asli orang Tangerang ini, Ustadz Alfian Tanjung. Nah, ini orang yang selalu aktif menjadi peneliti dan pemerhati gerakan PKI. Jadi kalau ada ustadz kiai yang mau tahu soal PKI, santri-santri silakan bikin kajian khusus. Beliau ahlinya. Baik PKI dulu apa yang dilakukan dan mana itu PKI yang baru sekarang muncul. Beliau punya data lengkap. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Dan kita juga senang hari ini luar biasa kerjasama ulama dan umaro, saudara. Hadir duduk bersama kita di sini Bapak Wakil Gubernur Provinsi Banten. Beliau juga sahabat lama saya, saudara, bukan baru sekarang, saudara. Dari beliau muda kita sudah sama kenal, saudara. Beliau adalah akhina Dr. Ahmad Dimyati Natakusuma. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau dengan jajaran Pemda Banten ini, saudara, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang cinta kepada rakyat dan bangsa serta negaranya, amin ya rabbal alamin. Nah, saya mau tanya di sini, saudara, kalau sudah ulama umaro duduk bersama bikin acara seperti ini, senang tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Nah, apalagi kumpul ada ulama, ada habaibnya juga yang selama ini mau diadu-adu nggak bisa, saudara. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya, habaib dengan ulama duduk bareng bikin acara, senang tidak? Senang tidak? Ridho tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, habaib dan ulama ini dua pilar perjuangan umat yang harus sama-sama kita jaga, dan dua-duanya punya kedudukan yang sangat mulia, saudara. Habaib, saudara, keturunan Nabi. Ulama, pewaris Nabi. Jangan main-main itu. Itu kedudukan ulama sebagai pewaris Nabi. Itu kedudukan luar biasa, saudara. Nabi yang mengatakan dalam hadisnya, saudara, di mana beliau katakan, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, saudara.
Jadi walaupun sekarang Nabi sudah tidak kita lihat, zaman Nabi sudah jauh saudara, sudah 1400 tahun lebih berlalu dari kita, tapi jangan lupa saudara, pewaris-pewaris nabinya masih ada di sekitar kita, pewaris ilmu Nabi, pewaris akhlak Nabi, pewaris perjuangan Nabi, pewaris dakwah Nabi, pewaris segala resiko perjuangan yang pernah dihadapi oleh Nabi. Betul? Maka itu saya mau tanya, ulama itu mulia tidak? Bagus tidak? Tinggi tidak kedudukannya? Saudara, Allah yang tinggikan kedudukan ulama. Silakan buka Al-Qur'anul Karim. Allah yang menyatakan, faqala ta'ala fi kitabihil aziz, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang memberikan pernyataan bahwa apa? Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang memiliki ilmu. Saudara, beriman, berilmu saudara, Allah tinggikan, bukan 1-2 derajat, Allah nyatakan darajat dalam bentuk jamak. Saudara, berapa derajat Allah tinggikan kedudukan para ulama. Saudara, Allah saja yang maha mulia memuliakan ulama. Allah saja yang maha tinggi meninggikan derajat ulama. Nah, kita sebagai hamba-hamba Allah yang banyak salah, banyak kekurangan, saudara, yang mencari ridha Allah, wajib untuk memuliakan ulama yang dimuliakan oleh Allah. Kita umat Islam wajib untuk meninggikan kedudukan derajat para ulama yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara umat Islam wajib meninggikan mereka yang ditinggikan oleh Allah. Umat Islam wajib memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah. Yang ditinggikan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah adalah ulama. Alhamdulillah. Saudara, ada yang protes. Habib, tadi kata Buya Ahmad Qurtubi Jailani, ada ulama-ulamaan. Dengar gak barusan? Betul. Jadi ada ulama-ulamaan. Nah, cuman kita mau tahu cirinya apa. Betul. Mau tahu cirinya? Kapan? Udah jam 4. Tahun depan lagi deh, biar diundang lagi. Setuju? Enggak setuju ibu-ibu. Tega banget Bu, Habib nanya setuju. Enggak. Bu, Pak, kayaknya kencengan ibu-ibu. Bapak-bapak mesti lebih kencang. Pak, Bu, masih kencengan mama. Masya Allah. Baik saudara, ciri mana yang ulama, mana yang ulama-ulamaan? Cuman satu ciri utamanya. Apa ciri utamanya saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah takut kepada Allah. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah yang katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya saudara, hamba-hamba Allah yang betul-betul hanya takut kepada Allah adalah al-ulama. Jadi kalau kita mau tahu ini ulama apa ulama-ulamaan, lihat aja. Kalau dia takut kepada Allah, dia taat kepada Allah, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, dia satukan umat, dia cinta sama umat, dia sebarkan ilmunya, saudara, dia berakhlak mulia. Itulah ulama yang dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kalau ulama-ulamaan ya gampang kebalikannya, dia nggak takut sama Allah ya kawan. Enggak, kalau ulama-ulamaan tidak takut kepada Allah, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Saudara, ucapan dengan perbuatan berbeda, bukan menyatukan umat, bahkan memecah belah umat, menghasut umat. Saudara, itu namanya ulamaan. Ulama ngajak kita ke surga. Kalau ulama-ulamaan ngajak kita ke surga-surgaan.
Saya mau tanya nih yang hadir di sini nih, mau masuk surga apa surga-surgaan? Jawab yang kompak, surga atau surga-surgaan? Betul, masuk surga. Nah, berarti ikut ulama apa ulama-ulamaan? Ikut ulama atau ulama-ulamaan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua di sini diberikan oleh Allah taufik, hidayah, saudara, kekuatan iman dan takwa, dan insya Allah kita semua masuk surga bersama para ulama kita, bersama para sholihin, bertemu dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, ulama itu, saudara, kalau tadi dikatakan oleh Nabi pewaris para nabi, Allah menyatakan ditinggikan derajatnya, saudara. Nggak sampai di situ, bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk dekat ulama, tanya ulama, belajar dengan ulama. Mana ayatnya? Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, Allah yang suruh, hei orang-orang beriman, fas'alu, bertanyalah kamu ahla dzikri, kepada ahlu zikir, ahlul Quran, kepada ulama, kepada fuqaha, in kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu persoalan agama, persoalan hukum, tanya kepada ulama. Perintah siapa itu? Jawab yang kompak, perintah siapa itu? Perintah siapa itu? Cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, siap laksanakan perintah Allah, takbir. Nah, kalau Allah nyatakan tanya ulama, nah kalau tanya ulama berarti apa? Deketin ulama, ambil ilmu ulama. Saudara, tanya masalah kepada ulama. Kalau dijawab oleh ulama, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tanya, dijawab, amalkan. Betul? Berarti siapa yang suruh kita ikut ulama? Siapa? Allah, saudara. Ikuti ulama, tapi jangan lupa ikuti ulama, bukan ulama-ulamaan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Siap ikut ulama? Saya mau tanya, kedudukan ulama rendah atau tinggi? Bagus tidak? Mulia tidak? Siapa yang memuliakan mereka? Siapa yang meninggikan mereka? Siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha mulia? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, saudara, musuh-musuh Islam tahu bagaimana sih cara ngancurin umat Islam, saudara. Gimana cara ngancurinnya, saudara? Oh, dia lihat ada dua pilar, dua tiang utama daripada perjuangan umat, saudara. Yang satu habaib sebagai keturunan Nabi, yang kedua adalah ulama sebagai pewaris Nabi, saudara. Jadi kalau menghancurin umat Islam, hancurin ini dulu dua-duanya. Hancurkan habaibnya, hancurkan ulamanya, rubuh tiang perjuangan, hancur umat Islam, saudara. Betul? Betul. Makanya mereka selalu bagaimana caranya supaya ulama dan habaib berkelahi, supaya ulama dan habaib bertarung, supaya ulama dan habaib tidak bersatu. Karena kalau habaib berjuang sendiri, ulama berjuang sendiri, mereka akan lebih mudah untuk menghadang dan menghancurkannya. Betul? Betul. Makanya 2 tahun terakhir ini, dari 2 tahun yang lalu, saudara, saya udah ingatkan, ini yang diserang bukan Habib. Mereka serang Habib, fitnah habaib, saudara. Mereka utik-utik segala macam nasabnya, macam-macam. Mereka hancurkan, saudara, kehormatan habaib. Mereka hancurkan kedudukan para habaib. Mereka hina di mana-mana. Saya sudah ingatkan ketika itu, ini yang diserang bukan habaib saja. Hari ini habaib yang diserang, besok giliran kiai yang akan mereka serang. Nanti santri juga akan mereka serang. Nanti pesantren juga akan mereka serang. Nggak boleh kita diam. Kalau habaib maupun ulama ataupun santri dan pesantren diobok-obok sama orang-orang yang ingin menghancurkan. Betul? Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap bersatu, siap berjuang, siap bersaudara, siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap berjuang bersama. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. 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 Sallu ala nabi.
Nah sekarang terbukti saudara. Lihat kemarin lagi rame tuh di televisi, Transetan. Lu bener Transetan, kan Tran ada S-nya kan? Trans, begitu kan? Ada S-nya gak? Ada yang nanya, Habib S-nya apa? Setan. Saudara, lo kenapa kita katakan begitu saudara? Dia angkat kehidupan pondok pesantren saudara untuk menjelekkan pondok, untuk menjelekkan kiai, untuk menjelekkan santri. Kurang ajar. Betul, betul, saudara. Jadi sekarang saya punya catatan, saudara. Saya mau sampaikan di sini. Ini catatan yang saudara saya catat dulu soal bagaimana mereka memframing, saudara, yaitu membentuk fitnah-fitnah terhadap pondok pesantren, saudara. Sebelum nanti saya tunjukkan bagaimana dahsyatnya sejarah pesantren, saudara. Siap dengar? Betul, saudara. Kita catat dari serangan-serangan yang anti-Islam, baik di televisi maupun di YouTube maupun di TikTok maupun di Instagram, begitu juga di Twitter, saudara, dan di medsos-medsos lainnya, saudara. Habis ulama diserang, habis santri diserang, habis pesantren diserang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Apa yang terjadi, saudara? Santri mendisiplinkan diri di pesantren, itu disebut penindasan. Disebut penindasan, saudara. Terus santri kerja bakti di pesantren, ngerapikin pondok, apa dibilang? Eksploitasi. Kurang ajar tidak? Santri melatih jiwa dan menatah hati, muliakan kiai, disebut pengkultusan. Kurang ajar tidak? Yang keempat, santri hormat kiai, hormat sama kiai, nunduk saudara sama kiai. Apa mereka bilang? Feodalisme. Kurang ajar, saudara. Nggak sampai di situ, santri cium tangan kiai, disebut penghambaan. Kurang ajar, saudara. Kemudian santri berdiri menyambut datangnya kiai, apa mereka bilang? Itu penyembahan. Kurang ajar tidak? Santri, saudara, khidmah ke kiai disebut perbudakan. Saya mau tanya, ini fitnah bahaya tidak? Bahaya tidak? Kemudian santri atau alumni beri hadiah ke kiai disebut pemerasan. Kurang ajar, saudara. Saya mau tanya, saudara, kalau ada alumni berhasil, saudara kangen sama kiainya, datang bawa hadiah, boleh tidak? Boleh tidak? Ini katanya nggak boleh, pemerasan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar, saudara. Sampai amplopnya kiai diserang juga. Iye, dasar hasut, iri loh. Betul, betul. Nah, saya mau tanya, kiai dapat hadiah dari alumni, saya mau tanya, korupsi bukan? Nyogok bukan? Halal atau haram, saudara? Haram atau halal? Yakin? Kok disebut pemerasan? Dasar transetan. Kurang ajar, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Baik, saya lanjutkan lagi yang ke-10, saudara. Santri meniru-niru kiai disebut penjajahan. Kan santri suka niru kiai. Kiai pakai peci putih, dia pakai peci putih. Kiai pakai peci hitam, dia pakai peci hitam. Betul? Kiai pecinya miring, dia miring juga. Betul? Itu kenapa, saudara? Penghormatan. Tapi di sini dibilang enggak, bukan penghormatan, itu penjajahan. Sampai kiai pakaiannya mesti ikut santri pakaiannya harus ikut kemauan kiai. Kurang ajar. Disebut penjajahan. Enggak sampai di situ, santri bela kiai, saudara, yang dihina. Apa mereka bilang? Itu namanya pendewaan. Bela kiai jadi pendewaan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terus kalau santri cinta dan puji kiai sebagai perantara ilmu dan pembentuk karakter, apa mereka bilang? Itu adalah pemujaan. Saya mau tanya, ini fitnah kacau tidak? Kacau tidak? Ini bukan transetan aja, saudara. Basar ikut bermain, saudara. Dia bela transetan, dia jelekin semua pondok pesantren, saudara. Dari mana pintu masuk mereka? Begitu ada sebuah pesantren tua bersejarah,
di Sidoarjo, Jawa Timur, Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran, saudara, rubuh 4 lantai, kemudian ada 66 atau 67 santri mati syahid dalam musibah tersebut. Tapi orang-orang yang benci kiai memang musuh Islam, sudah diolah. Wah, itu kiai yang bertanggung jawab, itu kiai yang nggak tahu diri. Kenapa bikin bangunannya begitu? Itu kiai harus ditangkap, itu kiai harus diadili, itu kiai harus dipenjara. Kurang ajar. Kiai sepuh digitu-gituin, kurang ajar tidak? Akhirnya berkembang, ada video lama, saudara. Pondok pesantren Lirboyo, itu juga pondok pesantren tua, saudara. Banyak melahirkan ulama-ulama besar, termasuk Mbah Maimun Zubair, saudara. Itu lulusan Lirboyo, saudara. Pondok pesantren besar, murid puluhan ribu, dihormati. Kiainya juga muhtaram, yaitu Kiai Haji Anwar Mansur, saudara. Apa ini kan video lama, santri lagi bantu pondok pesantren ngecor, saudara. Kalau ngecor bagaimana biasanya? Pakai ember, isi semen, betul. Oper-operan, betul. Oper-operan sampai ke atas ngecor. Bagus tidak? Biasa tidak begitu? Enggak, mereka bilang apa? Ini eksploitasi santri. Santri dijajah, santri dibudak, santri ditindas, dipaksa untuk kerja ngecor. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jangankan di pondok pesantren, di kampung kita kalau mau bikin masjid berantai 2, betul, kita rame-rame bareng kerja ngecor, betul. Saya mau tanya nih masyarakat, ada yang merasa diperbudak? Ada yang merasa dijajah? Di sini ada ribuan santri pondok pesantren. Saya mau tanya, santri-santri Indonesia, saat Anda membantu kiai di pondok, membantu pesantren dibangun, ada merasa dijajah? Ada merasa diperbudak? Ada merasa ditindas? Bahkan bantu pesantren senang tidak? Bantu kiai senang tidak? Takbir. Ini setan-setan bilang enggak, itu penindasan, itu eksploitasi, itu enggak boleh ada di Indonesia, bahkan itu feodalisme. Kurang ajar, saudara. Saya mau tanya, ini serangan-serangan kepada ulama semakin ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan mereka yang ingin merusak ulama, siap. Siap lawan mereka yang ingin merusak habaib, siap. Siap lawan mereka yang menyerang pesantren dan santri, siap. Takbir. Jangan diam. Ini umat Islam semua nih yang punya handphone, saudara, bikin akun, masuk ke YouTube, masuk ke Facebook, masuk ke semua medsos, bela ulama kita, bela kiai kita, bela santri kita, bela pondok pesantren kita. Jangan biarkan kalau ulama kita diserang, betul. Siap bela ulama, siap bela ulama, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara. Angkat tangan semua, takbir. Sekali lagi saya tanya, siap berjuang, siap bela ulama, betul. Kalau disebut radikal, orang Jakarta bilang bodoh amat, orang Pasuruan, saudara, bilang preketek, orang Banten bilang sabudotaing. Betul? Betul? Jawab rame-rame, sabudotaing. Bisa gak? Bisa gak? Ayo sekali lagi saya mau tanya nih, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela santri, siap bela pondok pesantren, betul? Yakin? Kalau disebut ekstrim, kalau disebut radikal, kalau disebut teroris, kalau dilaporin polisi, kalau difitnah, kalau dihina, kalau dibilang nasabnya palsu, kalau dipanggil polisi, kalau diperiksa polisi, kalau ditangkap, kalau disiksa, kalau dibunuh, takbir. Orang Banten lulus semua, alhamdulillah. Tapi ingat bu, ini anak-anak muda nih, jangan salah paham, jangan salah letak ya. Jangan ntar saudara lagi disuruh sholat sama ibunya, tong ayo sholat, apa dijawab sabodotaing. Kurang ajar itu, bukan tempatnya, betul? Betul. Pokoknya kalau buat urusan perjuangan sabodotaing. Setuju gak? Ada yang protes sama saya,
Habib, apa sabodo teing ada dalilnya dari Al-Quran? Eng. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Udah jam 4 lewat. Lanjut. Betul. Jangan dibilang udah jam 4 sabodo teing. Jangan begitu atuh Bu. Masya Allah, sabodo teing itu ada tempatnya, betul. Saudara, di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, faqala ta'ala liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Apa kata Allah? Allah menghakkan yang hak dan membatilkan yang batil walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim, orang-orang jahat, orang-orang zalim, bajingan, brengsek, walaupun mereka nggak suka. Perhatiin saudara, Allah hakkan yang hak, batilkan yang batil, walaupun orang mujrim nggak suka. Apa tuh? Walaupun orang muslim nggak suka. Sabodo teuing. Sabodo teuing, orang-orang mujrim nggak suka. Betul? Ada dalilnya gak? Ada gak? Ada lagi. Ada tuh kan cuma satu, kebetulan dalil dia bilang. Mau lagi dalilnya? Betul. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Apa Allah nyatakan? Yuridun, mereka itu musuh-musuh Islam, orang-orang anti-Islam. Yuridun, mereka menginginkan liyutfi'u nurallah, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Saudara, cahaya Allah itu adalah siar-siarnya, termasuk dakwah para nabi, dakwah para ulama. Mereka mau padamkan, tapi Allah janji, saudara, apa kata Allah? Wallahu mutimmu binuri. Allah pasti, saudara, akan menyempurnakan cahayanya. Dengan kata lain, Allah bakal menangkan yang berjuang di jalan Allah. Allah nggak biarkan, saudara. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, Allah nggak biarkan tuh mereka memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan caci maki mereka, saudara, dengan fitnah mereka. Enggak, wallahu mutimmu saudara binuri. Allah pasti akan menangkan kita semua walau karihal kafirun, walaupun orang kafir gak suka. Walaupun orang kafir gak suka, itu namanya apa? Sabodo teing. Betul? Betul. Nambah lagi, satu lagi, boleh satu lagi? Allah menyatakan dalam Al-Quran, saudara, faqala ta'ala, saudara, wa arsala rasulahu bil huda alladhi, ya, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Luar biasa, saudara. Apa Allah nyatakan? Walladzi arsala rasulahu, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, saudara, bil huda, dengan petunjuk, wadinil haq, dan dengan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk Allah tunjukkan, menangkan agama ini di atas semua agama yang ada, saudara. Ini janji siapa ini? Janji siapa ini? Apa Allah akan biarkan cahayanya dipadamkan? Apa Allah akan biarkan ulama-ulamanya, saudara, terus diganggu? Tidak. Akhir ayat Allah katakan walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka, benci, saudara. Jadi dalam 3 ayat tadi Allah sendiri yang menyatakan walau kanal mujrimun, walau kanal musyrikun, walau kanal kafirun. Saudara, enggak peduli, saudara, enggak peduli. Walaupun itu orang mujrim, orang kafir, orang musyrik, walau karihal, saudara, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal mujrimun, enggak peduli. Mau mujrimnya yang benci, kafirnya yang benci, musyriknya yang benci, enggak peduli. Allah akan tetap akan memenangkan agamanya. Enggak peduli itu apa? Sekali lagi apa? Yang kompak apa? Sabodo teuing. Betul. Betul. Oh, kemarin tablik di sini ada yang mau ganggu, nggak boleh ada yang datang. Apa jawabnya? Sabodo teuing lagi. Ibu-ibu tetap datang, betul? Betul. Ya ini mau ngaji. Betul, Bu? Ibu cinta ngaji? Betul.
Ibu-ibu siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela pesantren. Kalau dibilang bawel, kalau dibilang ikut campur aja, kalau dibilang mak-mak keras, kalau dibilang teroris, cakep orang Banten. Kalau begitu besok saya mesti banyak punya anak laki atau santri-santri saya cari mantu perempuan Banten. Takbir. Iya, bukan apa-apa, enggak repot ngedidiknya, udah sabodo teing aja. Alhamdulillah. Nah sekarang nih bapak-bapak nih, kita mau tanya nih semua siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela pesantren, siap bela santri. Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah sebelum saya lanjutkan, karena kita nih mau bela santri, apalagi tanggal 22 nih besok, itu hari santri Indonesia, saudara. Nah sekarang kita mau tahu santri Indonesia itu yang bagaimana sih? Siap bawakan kasidahnya? Ayo Habib Hanif berdiri. Ayo kita rame-rame. Takbir. Takbir. Bu, jangan yang ini bu, mantu saya bu. Gawat nih ibu-ibu, saya punya mantu mau digodain, untung saya ikut, saya liatin, saya jagain. Jangan yang ini, tunggu anak saya nanti bu. Alhamdulillah. Takbir. Ayo Habib Hanif. La ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. Hadrah ikut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua la ilaha illallah. Angkat jadi satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami santri Indonesia, cinta Allah Maha Esa, cinta Nabi dan keluarga, cinta sahabat dan ulama. La ilaha, duduk, semua duduk. Habib Hanif tetap duduk. Habib Hanif ini diulang 2 kali. Sekarang berikutnya juga 2 kali. Yang barusan 2 kali. Ikuti semua. Kami santri Indonesia, cinta Allah Maha Esa, cinta Nabi dan keluarga, cinta sahabat dan ulama. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Kami santri Indonesia, bela agama dan akidah, bela akhlak dan syariah, bela bangsa dan negara. Semua. La ilaha, satu jari. Muhammadur Rasulullah. Kami santri Indonesia, bela agama dan akidah, bela akhlak dan syariah, bela bangsa dan negara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami santri Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah Asy'ariyah, inilah firqah najiyah. Semuanya la ilaha. Angkat jarinya semua, yang depan belakang semua yang di atas sana angkat jari satu semuanya. Ha
illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, kami santri Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami santri Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah Asy'ariyah, inilah firqah najiyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi. Nah, sekarang saudara, sebelum saya akhiri, saudara, saya punya ceramah. Saya ingin tunjukkan kepada saudara-saudara di sini bagaimana perjuangan pondok-pondok pesantren di Indonesia. Saya mau kasih tahu, dan semua ini harus tahu, dan insya Allah nanti ini akan kita cetak dan kita bagikan ke umat saudara. Akan kita kirim juga lewat PDF untuk bisa dibaca oleh siapapun saudara. Jadi pondok pesantren di Indonesia itu sudah banyak lahir sebelum Indonesia lahir. Catat itu Pak Bu ya. Umur Indonesia sekarang 80 tahun, betul? Ayo semua harap duduk lagi. Ini penting informasi. Silakan duduk lagi. Sebentar lagi baru kita tutup. Duduk biar berkah semua. Pokoknya yang duduk kita doain biar lakinya nggak kawin lagi. Amin. Amin. Yang duduk biar lakinya nggak kawin lagi. Amin. Biar lakinya setia, harmonis, dapat keturunan solehin dan solehat. Lanjut. Nah baik saudara, baik, mari saya tunjukkan saudara. Dalam sejarah Aceh saudara, semenjak ada kerajaan Islam Perlak jauh sebelum Belanda datang, saudara, di Aceh sudah ada puluhan pondok pesantren. Walaupun pondok-pondok pesantren tersebut yang begitu tua, banyak yang dibongkar oleh Belanda, diserbu, dibakar saudara, sehingga pondok-pondok pesantren tersebut saudara banyak yang rata dengan tanah. Tapi yang saya mau catat, pesantren sudah ada sebelum Indonesia lahir, betul? Nah sekarang kita lihat di Pulau Jawa nih saudara, di tahun 1475, catat 1475 miladiah saudara, sudah lahir pondok pesantren tertua di Jawa. Artinya dan sekarang masih ada, umurnya 550 tahun. Tua tidak? Indonesia lahir baru berapa tahun? 80, pesantren 550 tahun. Mana lebih dulu? Mana lebih dulu? Mana lebih tua? Pesantren ini masih ada sampai saat ini. Pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu di Kebumen, Jawa Tengah. Baik, yang kedua, langsung saja menyingkat waktu saudara. Yang kedua atau saudara, yang pertama tadi Aceh, yang kedua barusan di Jawa Tengah. Sekarang yang ketiga, tahun 1609 berdiri pondok pesantren Luhur Dondong di Semarang. Umurnya sekarang sudah 416 tahun. Tua tidak? Yang keempat, pondok pesantren saudara Nashatut Tulab di Sampang, Madura, berdiri tahun 1702. Umurnya saat ini 323 tahun. Tua tidak? Mana lebih dulu dari Indonesia? Mana lebih dulu? Pesantren. Baik, saya lanjutkan saudara. Yang kelima saudara, di tahun 1705 di Cirebon berdiri pondok pesantren Babakan Ciwaringin saudara. Nah Babakan Ciwaringin saat ini umurnya saudara 320 tahun. Bagus tidak? Indah tidak? Masih ada pesantrennya sampai saat ini. Ini yang saya sebutkan pesantrennya masih ada semua saudara. Sampai hari ini keturunan-keturunan pendiri yang pegang itu pesantren. Alhamdulillah. Lanjut, tahun 1710 berdiri pondok pesantren Mojosari di Nganjuk, Jawa Timur saudara.
berdiri saudara, umurnya sekarang sudah 315 tahun, yang dirikan Kiai Haji Ali Imran asal Bojonegoro saudara. Tua tidak? Mana lebih dulu dari Indonesia? Pesantren saudara, betul. Yang ketujuh saudara, tahun 1710 berdiri pondok pesantren Cangaan Bangil Pasuruan, yang saat ini umurnya sudah 315 tahun. Bu, berarti pondok-pondok pesantren tua tidak? Bagus tidak? Mana lebih dulu pesantren Indonesia lahir? Pesantren, jangan main-main pesantren saudara. Lanjut, betul. Yang kedelapan, tahun 1742 berdiri pondok pesantren Tegal Sari Ponorogo saudara. Ini yang merupakan cikal bakal berdirinya pondok pesantren Gontor Darussalam, cikal bakalnya. Walaupun gontornya setelah itu baru ada saudara. Itu adanya di Ponorogo saudara. Umurnya 283 tahun. Kemudian yang kesembilan saudara, sejak tahun 1718 saudara, ulama di Pasuruan Jawa Timur merintis berdirinya pondok pesantren Sidogiri saudara. Sidogiri ini pondok pesantren tua top. Ini merupakan barisan pondok pesantren Nahdlatul Ulama saudara yang luar biasa, betul-betul ahlus sunnah. Dan beliau nggak peduli kalau NU betul dia dukung, NU salah dia tegur saudara. Jadi ini pondok pesantren berbasis NU tertua, dan saudara muridnya sekarang puluhan ribu. Ada berapa sekarang Habib Hanif? Sidogiri 25.000 santri saat ini saudara. Takbir. Ternyata Sidogiri, saya mau tanya saudara, mana lebih dulu dengan Indonesia? Sidogiri ini dibangun saudara, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan saudara, 1718 dirintis, dibangunnya 1745. Jadi kalau kita bicara perintisan sudah 307 tahun, kita bicara pembangunan sudah 280 tahun usia pondok pesantren Sidogiri. Bagus tidak? Bagus tidak? Baik, kita lanjutkan lagi saudara. Tahun 1750 berdiri saudara pondok pesantren Buntet di Rebon. Dulu pendirinya adalah Mufti Keraton Cirebon saudara. Nggak main-main itu perjuangan. Nah, jadi umur Buntet saat ini sudah 275 tahun. Bagus tidak? Tua tidak? Baik, berikutnya 1750 juga berdiri pondok pesantren Jamsaren saudara. Usianya 275 tahun, didirikan oleh Kiai Jamsari saudara. Alhamdulillah. Berikutnya tahun 1768 berdiri pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang, yang usianya sekarang 257 tahun. Yang ke-13 pondok pesantren didirikan tahun 1753 saudara, yaitu pondok pesantren Komarudin, yang saat ini umurnya 250 tahun. Sudah lanjut? Capek? Ada 50 yang dibaca baru 13. Lanjut. Udah saya pilih aja deh, saya pilih, jangan semuanya dibacain ya. Saya pilih saudara. Baik, berikutnya saudara, tahun 1787 ada pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura, didirikan oleh Raden Kiai Haji Itsbat bin Ishak. Umurnya saat ini 238 tahun. Bagus tidak? Berikutnya lagi tahun 1838 didirikan pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, disebut juga pondok pesantren Selawe karena didirikan oleh kiai dan 25 santrinya yang membantu. Makanya sampai saat ini disebut pondok pesantren Selawe. Selawe itu 25 saudara. Baik, sekarang kita lihat lagi saudara. Tahun 1852 berdirilah pondok pesantren Langitan Tuban saudara, yang didirikan oleh almarhum Kiai Muhammad Nur dan salah satu tokohnya yang sentral kemarin Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan rahimahullahu ta'ala wa ra'a. Bagus tidak? Bagus tidak? Tahun 1861 berdiri pondok pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan Madura saudara, yang umurnya sekarang mencapai 164 tahun. Bagus tidak? Bagus tidak?
Baik, tahun 1870 berdiri Pondok Pesantren Al-Falah Abu Lam'u, saudara, titisan dari Dayah Lam'u yang usianya 155 tahun di Aceh, saudara. Jadi tadi kita udah di Pulau Jawa, kemudian ke Aceh. Baik, kita lanjutkan lagi, saudara. Tahun 1885 Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang didirikan oleh Kiai Haji Tamim Irsyad dari Bangkalan, saudara. Baik, itu umurnya sudah 126 tahun, saudara. Nah, saya mau tambahkan, bukan pesantren saja, ada perguruan. Perguruan Jamiat Khair didirikan tahun 1901. Usianya saat ini 124 tahun, saudara. Ini adanya di Tenabang. Ini saya ngajar di Jamiat Khair 2 dan saya ngajar ilmu faraid 2 perguruan ini. Kabupaten Serang, Banten, usia pondoknya sudah 117 tahun yang didirikan oleh Abuya Kiai Haji Muhammad Siddiq. Takbir, takbir. Ini saya cerita cuma yang pesantren, kalau majelis nggak usah diceritain. Dari zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, bahkan sebelumnya majelis itu udah banyak. Dari zaman Sultan Hasanuddin memindahkan ibu kota dari Cirebon ke Serang, Banten, saudara. Itu dengan restu daripada Sultan Hasanuddin Al-Bantani, saudara, majelis taklim dibuka di mana-mana. Jadi yang saya cerita bukan majelis nih, bukan masjid. Kalau masjid lebih dulu dari pesantren, majelis lebih dulu dari pesantren. Yang saya cerita cuma pesantren doang, saudara. Oh, kalau mau cerita jasa ulama, bukan pesantren aja, saudara. Majelis taklimnya, masjidnya, musolahnya besar tidak? Jasa ulama kita besar tidak? Besar tidak? Takbir. Sudahlah, dulu ulama-ulama kita di zaman penjajahan siang buka kitab ngaji bersama santri, malam panggul senjata menyerang posko-posko penjagaan Belanda, saudara. Dan terkenal dulu, saudara, ada perang Cilegon, betul, ada perang di Banten ini, betul. Bahkan dulu di Cilegon, saudara, gara-gara apa? Belanda larang azan dikumandangkan pakai speaker, saudara. Dilarang, nggak boleh, saudara, nggak boleh. Apa yang terjadi? Masyarakat Banten sama ulama, saudara, angkat senjata perang lawan Belanda. Gara-gara azan dilarang, saudara, perang masyarakat Banten. Akhirnya masyarakat Banten menang. Azan boleh dikumandangkan lagi, saudara. Takbir, takbir. Kemarin ada menteri mau larang, saudara. Apa dia bilang? Saudara, itu azan dianggap kayak gonggongan anjing. Dia bilang kalau di komplek ada gonggongan anjing kan itu mengganggu orang tidur, saudara. Ya Allah, tahu menterinya, tahu. Lu jangan sebut nama, tapi yang disebut bener, iya memang dia. Kacau tidak? Kacau tidak? Dia nggak tahu kalau orang Banten marah, betul. Saya mau tanya, kalau di Banten, saudara, azan dilarang, semua orang Banten saya tanya, siap berjuang, siap perang? Kurang ajar, ini negeri mayoritas muslim, saudara. Kalau merasa terganggu dengan azan, jangan tinggal di samping masjid, betul. Lu tinggal di hutan. Setuju tidak? Setuju tidak? Saudara, orang-orang Islam yang rajin ibadah justru dengan azan bahagia, senang. Oh, ini udah masuk zuhur, ini udah waktunya sholat, habis itu kita makan siang. Oh, ini udah masuk subuh, saya mesti bangun nih, mesti sholat, ada kerjaan yang harus dikerjakan. Orang Islam itu diajar tertib, disiplin. Azan itu bukan buat mengganggu, azan itu panggilan sholat. Ada lagi, saudara, salah satu calon presiden kemarin, apa dia ngomong? Untung nggak jadi dia presiden, saudara. Calonnya kan ada 3 tuh, ada 3 ya, nggak usah disebut, udah tahu. Salah satunya, saudara, apa dia bilang? Azan itu kan manggil Allah, Allah kan maha mendengar, kok teriak-teriak manggil Allah? Iya, kurang ajar. Azan itu bukan manggil Allah, azan itu manggil manusia, manggil umat Islam supaya tegakkan sholat, betul, betul. Makanya dengan azan kumandang supaya semua ngedenger. Dia menyindir Islam, katanya Allah maha mendengar, maka azan manggil Allah, yaitu teriak-teriak. Azan bukan manggil Allah. Ini dia nih,
Ini dia nih, gara-gara apa tuh? Gara-gara belajar Islamnya saudara di kandang kebo. Orang kalau belajar Islam di pesantren, setuju? Takbir. Nah karena itu saya mau tanya lagi nih, sudah dengar nih, nanti insya Allah ini yang saya sebut gak banyak, semuanya ada 50. Nanti saya kirim, yaitu ke Buya Qurtubi, karena FPI di Banten ini punya media cukup bagus. Begitu juga di pusat, untuk kita sebarluaskan. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah jadi saya mau tanya sekarang, jasa ulama besar tidak? Jasa ulama besar tidak? Akbar. Ulama sudah ada sebelum tentara ada, saudara. Tentara Indonesia lahir tahun 1945 bersamaan dengan kemerdekaannya Indonesia. Indonesia merdeka Agustus, tentara dibentuk tahun bulan Oktober 1945, saudara. Lalu kenapa tentara bisa dibentuk? Catat dulu, pesantren-pesantren perlawanan terhadap Belanda, mereka membuat laskar-laskar santri, saudara. Di mana-mana mereka punya laskar santri, saudara. Ya, laskar mereka tidak mereka seragamkan supaya enggak ketahuan Belanda, saudara. Tapi malam mereka semua gerilya, saudara. Nah kemudian pondok-pondok ini bersatu, ada persatuan laskar, mereka sebut laskar Hizbullah, saudara. Itu isinya kiai, saudara. Isinya kiai, santri, ulama, saudara. Lalu disatukan, jadilah tentara Indonesia. Bagus tidak? Jadi tentara lahir dari rahim ulama. Makanya yang jadi panglima besarnya diangkat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Siapa itu Sudirman? Ustadz guru madrasah ibtidaiyah di Yogyakarta. Itu baru lulusan ibtidaiyah udah bisa bikin tentara tuh. Bagaimana kalau udah lulus Mahat Ali? Betul? Betul. Saya tanya, kalau gitu santri dan ulama jasanya besar tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Apa boleh dikurang ajaran? Nggak boleh. Nah terus ada yang bilang, Habib, tapi kan kritik ulama boleh. Iya, kritik ulama boleh, tapi kritiknya yang sopan, yang santun. Nggak boleh menghina ulama. Dan datanya mesti valid, jangan data fitnah. Betul? Betul. Tapi berkenaan dengan ini saya mau bawakan pernyataan saudara seorang tabi'in besar, min kibarit tabi'in, saudara, yaitu Al-Imam Sa'id Ibn Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa beliau katakan? Beliau katakan, saudara, laisa min alimin wa syarifin wa dhi fadlin illa wa fihi aibun walakin minan nasi man lam yambaghi an tuzkara uyubuhu. Saudara, jadi beliau katakan tidak ada seorang ulama dan tidak ada seorang yang bernasab mulia, laisa min alimin, dan tidak ada juga tokoh yang terhormat, saudara, illa kecuali wa fihi aibun, pasti punya aib, pasti punya celah, pasti punya kejelekan, pasti punya kesalahan. Betul? Karena manusia nggak sempurna, saudara. Yang sempurna adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sempurna, saudara. Selain Nabi nggak sempurna, pasti punya kesalahan. Para sahabat Nabi, tabi'in yang begitu mulia, pasti ada celahnya, saudara. Tapi diingetin nama beliau, walakin, akan tetapi minan nasi, daripada manusia ini, man yang bagi, ada kelompok-kelompok, saudara, malah yang bagi, yang tidak pantas, yang tidak layak antus karo, untuk disebut-sebut, untuk diceritakan uyubu, celaknya, saudara. Sahabat ada celah, tapi nggak pantas kita cerita celahnya, saudara. Kenapa? Fadluhu aktar min naqsih, karena dia punya fadailnya lebih banyak daripada kekurangannya, sehingga saudara nafsuhu ini, saudara. Betul? Kenapa enggak yang begini yang diangkat? Betul? Kenapa enggak yang begini yang diangkat? Kurang ajar, saudara.
Berapa banyak kiai-kiai dia terima uang dari umat, dia keluar lagi kan untuk janda lemah, saudara, untuk orang tua yang tidak mampu, untuk yatim piatu. Bagus tidak? Yang begini nggak diberitain, karena nanti karena kiainya jadi bagus. Yang begini nggak diceritain, yang jelek diceritain. Untuk apa? Untuk menghancurkan karisma para kiai. Maka itu saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Siap bela kiai, siap bela ulama, betul, takbir. Nah sekarang sebagai penutup, mumpung di sini ada wagub nih, Pak Dimyati. Kemarin saya sempat kaget Pak Dimyati, begitu gubernur dan wakil gubernur mau berhentiin guru yang negor anak sekolah. Betul, takbir. Saya sempat kaget. Saya komunikasi dengan teman-teman saudara yang kenal dengan beliau. Tolong kasih tahu, jangan sampai terpeleset. Jangan beliau full tuh, sehingga guru yang disalahin. Saudara, Bu, Pak, ini sekarang zaman gila. Guru jewer murid dilaporin polisi, guru tampar murid dilaporin polisi. Begitu polisinya nerima lagi. Kacau tidak? Kacau tidak? Pak, Bu, saya dulu sekolah, kalau terlambat dimur, kalau ketahuan ngerokok ditabok, pulang ngelapor ke ibu digebukin. Nggak ada tuh ibu lapor polisi. Bagus tidak? Kenapa kamu ditampar? Ngerokok, Bu. Tepok. Pantes berapa kali tadi ditampar? 2 kali. Ditambahin 4 kali gitu ditampar. Bu, dulu kalau kita nakal, Bu, di kelas ibu-ibu juga ngalamin. Tangan disuruh begini, diketok oleh penggaris. Betul. Sakit gak? Sakit. Tapi ada lapor polisi. Lapor polisi. Anak sekarang baru ditampar lapor polisi, kangeng. Betul. Santri saya tanya, pernah dihukum gak sama guru? Pernah dihukum gak? Ditampar pernah? Ditampar. Yang begitu-begitu nggak boleh dilaporin polisi, kecuali kalau kakinya dipatahin, tangan dipatahin, atau tulang hidungnya patah, biji matanya keluar, saudara, atau berdarah-darah, tangkap gurunya. Saya setuju. Betul. Jawab yang kompak. Betul. Tapi kepala sekolahnya perempuan. Perempuan segimana sih nabok? Coba ada laskar minta ditabok ibu-ibu. Nggak mau tahu begitu kerasnya bagaimana. Perempuan nabok. Saya mau tanya santri, ibu-ibu nabok kita sakit gak? Sakit gak? Terus kita laporin polisi. Kacau tidak? Saudara, nah makanya bagus Pak Dimyati langsung gerak cepat, saudara. Jadi begitu gubernur Banten menyalahkan si guru mau diberhentiin, saudara, wakil gubernur Banten dapat informasi, langsung rapat, rubah, nggak boleh guru itu diberhentikan, dan guru itu mengajar lagi. Takbir. Bagus tidak? Bagus tidak? Salah, sadar, rubah. Cakep tuh. Betul. Iya, ada orangnya di sini. Saya nggak bicara di belakangnya, saudara. Ada orangnya, jangan. Nggak boleh guru-guru main diberhentiin aja. Makanya saya minta kepada DPP FPI, saudara, untuk segera minta kepada pemerintah dan DPR membuat rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama dan para guru. Setuju dah? Takbir. Supaya nggak ada lagi ulama yang dikriminalisasi. Betul? Nggak ada lagi kiai yang dikriminalisasi. Betul? Nggak ada lagi guru gara-gara menghukum murid di penjara. Betul? Bu, kalau anak ibu masuk sekolah nggak mau ditampar guru, ngajar sendiri di rumah, Bu. Jangan masukin sekolah. Setuju? Lu ajar sendiri. Udah kira-kira jelas gak? Nah, mudah-mudahan ke depan ada undang-undang perlindungan tokoh agama. Amin. Setuju tidak? Insya Allah nanti
Pak Dimyati ini juga politisi dari partai ikut memperjuangkan, amin, termasuk undang-undang perlindungan para guru, supaya kalau guru mendisiplinkan murid, menghukum murid dalam batas-batas toleransi yang tidak melukai, yang tidak membahayakan, tidak boleh dipidanakan, dilaporkan polisi. Setuju betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir, angkat tangan semua, takbir. Apalagi kriminalisasi ulama nggak boleh ada. Saya ngalamin, Bu, saya ngomong begini, saya ngalamin, saya ceramah, saya bilang qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa, betul. Terus saya sampaikan juga lam yalid walam yulad, Allah tuh nggak beranak dan tidak diperanakan. Terus saya sampaikan kepada umat, kalau Tuhan beranak, bidannya siapa? Dilaporin polisi, Bu. Betul, yang namanya toleransi bukan membenarkan agama lain. Yang namanya toleransi hidup rukun damai dengan agama apapun tanpa menghina suatu agama pun. Betul? Kira-kira jelas tidak? Setuju adanya undang-undang tadi? Setuju? Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada hari ini. Insya Allah Pak Dimyati sebagai wakil gubernur ke depan lebih bisa melindungi para ulama Banten, kiai Banten, begitu juga para guru-guru di Banten. Nah, begitu juga kita pesankan ke wakil gubernur, hati-hati Pak, banyak rakyat kita dipik sana dizalimi, tanahnya dibeli seenaknya. Itu gubernur harus berperan. Saudara, silakan mau beli tanah rakyat boleh, tapi beli dengan harga yang wajar, harga yang masuk akal, harga yang diridhoi oleh yang punya tanah. Betul? Nggak boleh rakyat dipaksa. Betul? Saya mau tanya orang Banten, kalau kita dipaksa tanah kita dibeli dengan harga seenak-enaknya, marah tidak? Diam atau lawan? Diam atau lawan? Takbir. Saya bilang hati-hati nih kepada saudara 9 naga. Kalau umat Islam marah, nanti 9 naga jadi 9 cacing, saudara. Setuju?